Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita eh, Pupena Jilid 6A tema 2 Persatuan dalam Perbedaan. Silakan buka bukunya masing-masing. Untuk hari ini kita akan mempelajari cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, jadi tujuan hewan menyesuaikan diri pada lingkungannya itu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup misalnya air dan makanan. Kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misal lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nah, jadi tujuan hewan menyesuaikan diri itu agar dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Nah, jadi kita lihat pada buaya. Buaya itu memiliki struktur gigi yang tajam, yaitu giginya keseluruhan taring untuk memudahkan dalam memakan daging. Nah, jadi buaya ini sebagai hewan karnivora telah menyesuaikan bentuk giginya dengan membentuk giginya secara keseluruhan dengan taring sehingga lebih mudah untuk memakan daging. Nah, buaya ini biasanya memakan ikan, kemudian hewan-hewan kecil. Ada juga buaya yang memakan hewan-hewan herbivora. Nah, seperti itu. Tapi tidak terbatas hanya hewan herbivora. Buaya ini biasanya akan menerkam setiap hal atau setiap hewan atau makhluk yang berada di dekatnya. Nah, jadi buaya ini salah satu hewan buas yang mesti kita hindari. Bila ada bertemu, kita sebaiknya menjauh saja. Nah, selanjutnya penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Nah, jadi beberapa hewan, khususnya hewan-hewan unggas seperti burung elang, bebek, ayam, kemudian burung dan lain-lain itu memiliki penyesuaian bentuk paruhnya terhadap jenis makanan. Nah, jadi di sini kan bisa kita baca sama-sama, bebek itu memiliki paruh pemakan cacing, bentuknya lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Nah, jadi kan biasanya bebek ini berada di lingkungan yang berlumpur atau berair. Nah, jadi mereka memiliki struktur paruh seperti yang disebutkan tadi agar memudahkan mereka dalam mencari makanan mereka. Kemudian kalau kalian lihat bebek itu punya kaki yang berselaput, beda dengan elang, ayam, dan burung dan lain-lainnya itu fungsinya untuk memudahkan mereka berenang karena kakinya yang berselaput seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya penyesuaian bentuk kaki. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, beberapa hewan khususnya unggas itu memiliki penyesuaian. Yang pertama itu pada paruh, yang kedua ada bentuk kakinya. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut ada burung elang yang kakinya memiliki bentuk yang kokoh dan kuku yang tajam. Nah, jadi elang ini kan pemakan daging. Jadi kakinya itu berfungsi untuk memudahkan dia dalam mencengkram dan merobek mangsanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita lihat dari bentuk paruhnya, paruh elang itu agak meruncing, agak bengkok sedikit dan memiliki ujung yang runcing. Fungsinya untuk memudahkan ia dalam merobek-robek daging mangsanya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk serangga itu memiliki penyesuaian bentuk mulut. Jadi, serangga itu memiliki penyesuaian berupa bentuk mulutnya yang beragam sesuai dengan jenis makanannya. Nah, seperti kupu-kupu ini karena dia menghisap nektar dari bunga, maka mulutnya itu adalah tipe penghisap. Nah, jadi seperti itu, berbeda dengan nyamuk, belalang, kemudian serangga lainnya. Jadi masing-masing serangga itu punya keunikannya masing-masing. Ada hewan yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu unta. Nah, kali ini kita akan membahas cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Nah, yang pertama ada unta. Unta ini merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun, panas, dan kering. Nah, unta ini punuknya, kalian lihat tonjolan di bahunya itu berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Nah, jadi bila unta tidak memiliki makanan untuk ditemukan atau air, mereka akan memecah lemak di dalam punuknya itu untuk dijadikan sumber nutrisi. Jadi itu yang membuat mereka bisa tetap bertahan hidup.
Selanjutnya itu ada beruang kutub. Beruang kutub ini biasanya hidup di daerah dingin bersalju. Mereka memiliki bulu berwarna putih untuk berkamuflase atau untuk menyamar sehingga tidak mudah terlihat oleh pemangsa mereka atau pemburu manusia. Nah, jadi di lapisan bulunya itu di bawah kulitnya ada lemak yang berfungsi untuk bertahan di suhu yang dingin sehingga mereka tidak akan merasa kedinginan. Selanjutnya ada hewan bunglon. Bunglon ini memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungan. Jadi bunglon ini akan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan di mana dia berada. Misal dia berada di lingkungan hutan, maka dia akan berubah menjadi warna hijau, tergantung di mana dia berada. Nah, jadi seperti itu keunikan dari si bunglon ini. Kemudian yang terakhir ada ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembung tubuh untuk perlindungan diri. Nah, jadi ikan buntal ini akan menghisap air di sekelilingnya ke dalam tubuh sehingga tubuhnya itu akan menggembung seperti bola. Selain itu, ikan buntal juga memiliki duri-duri. Bisa kalian lihat pada gambar, durinya itu memiliki racun yang akan membuat pemangsanya eh, menjadi tidak berdaya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan Bapak hari ini. Bapak akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.